Phoenix Radio Station, dan seperti yang udah di teaser tadi, Finers, kalau misalkan Agil hari ini bakal balik lagi menemani kamu, dan sekarang Agil bakal ngebahas sesuatu hal yang mungkin beberapa hari kebelakangan ini atau beberapa waktu belakangan ini tuh lagi viral banget dengan berita yang bermacam-macam datangnya. Kali ini tuh Agil bakal ngobrol nih bareng Ibu Putu Ayu Utami Dewi, ini selaku Ketua Yayasan Spirit Paramacita. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebetulnya agak radang. Oh, agak radang. Harus semangat ya. Oh, benar banget. Ini saya manggilnya Ibu apa nih? Ibu Ayu atau Ibu Dewi? Atau Dewi boleh. Ibu Dewi aja ya, boleh. biar lebih akrab ya. Oke, Agil. Ini Ibu Dewi nih. Ini Agil beberapa hari kebelakangan ini tuh kayak mendengar berita-berita yang cukup viral di beberapa sosial media. Salah satunya itu adalah mengenai tentang monkeypox atau cacar monyet. Ini bisa dijelasin sedikit nggak, Bu? Apa sih cacar monyet itu dan bagaimana sebenarnya cara penyebarannya sendiri? Ya, cacar monyet ini kan tadi udah udah dijelasin ya korelasinya dengan cacar monyet. Saya hadir di sini sebetulnya mensosialisasikan kenapa ada cacar monyet gitu. Oke. Jadi kasus cacar monyet sih memang belum terlalu banyak gitu ya, khususnya di Bali. Tetapi latar belakang saya hadir di sini lebih kepada korelasinya HIV/AIDS. Korelasinya orang dengan HIV/AIDS terindikasi banyak kena virus dengan cacar monyet gitu. Salah satunya yang ada di Jakarta secara kumulatif memang sudah ada 88 kasus ya, Gil. Di Indonesia. Nah, harapannya saya mau sosialisasikan ini supaya teman-teman Finers di Phoenix di sini mengetahui informasi mengenai cacar monyet dan korelasinya dengan HIV/AIDS gitu. Tapi sebelum kita melanjutkan ke korelasi antara cacar monyet dan juga HIV/AIDS, Bu, mungkin bisa jelaskan sedikit apa ciri-ciri ketika orang itu terkena cacar monyet, dan sebenarnya cacar monyet ini awalnya itu berasal dari mana sih, Bu? Ya. Memang awalnya memang berasal dari Afrika yang tahu sendiri ya kalau beberapa penyakit-penyakit yang lumayan berat gitu ya, memang lebih banyak di Afrika karena memang daerahnya memang cukup kurang gitu ya secara ekonomi. Nah, masuk ke Indonesia itu karena memang indikasinya ke teman-teman yang faktor risiko tinggi gitu ya, artinya berhubungan intim kayak gitu. Tetapi kenapa sih kulit menyerang ke kulit gitu? Ya memang karena pada saat memang kena faktor risiko, salah satunya HIV/AIDS kan sistem kekebalan tubuh mereka menurun ya. Jadi pada saat orang HIV itu kan kalau dalam kondisi tubuh menurun, sistem kekebalan tubuh menurun, beberapa akses penyakit gampang terkena. Salah satunya ke kulit gitu. Salah satunya memang cacar monyet ini kan lebih kepada kulit, menyerang kulit. Gitu. Menyerang kulitnya seperti apa? Apa bedanya cacar monyet sama cacar air kan itu, gitu. Pertanyaannya. Jadi kalau cacar air kan memang setiap orang bisa terkena. Kalau cacar monyet di sini lebih kepada faktor risiko yang yang faktor risiko berganti pasangan, lebih dari satu pasangan itu berisiko. Salah satunya teman-teman MSM ya, men sex men gitu. Nah, itu yang kita sosialisasikan. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya hampir sama dengan cacar biasa. Cuman yang membedakan kalau cacar air itu dia tidak muncul di telapak tangan atau telapak kaki. Kalau di cacar monyet ini muncul di telapak tangan atau telapak kaki yang terlihat gitu. Dan kalau cacar monyet ini berbeda dengan yang membedakan apa? Yang membedakan cacar monyet ini munculnya memang pertama adalah lesi gitu ya, lesinya itu ada di lidah pertama. Kayak luka kecil, lesi itu kan luka ya. Luka kecil. Mungkin mic-nya agak bisa di depan. Ada luka kecil artinya kayak bintik kecil gitu di bagian lidah gitu. Dia 1-2 hari muncul di situ. Ada demam juga dikit gitu. Nah, lesi dengan dasar datar mulai muncul lagi gitu. Nah, itu istilahnya lesi-lesinya ini muncul di lidah misalnya, terus di kulit, di beberapa bagian yang lain itu barengan gitu. Kalau cacar air kan dia fasenya berbeda-beda. Kalau di cacar air itu misalnya ruam atau lesi kecil, terus di kulit yang lain dia muncul
semacam bentol kecil gitu yang ada airnya. Kalau yang cacar monyet ini enggak, bareng-bareng dia, paralel dia. Oke. Jadi misalnya lesi di lidah, dia muncul juga di mukanya, terus muncul di telapak tangan, muncul di bagian-bagian tubuh yang lain termasuk di alat kelamin gitu. Oke. Jadi mereka barengan. Terus muncul setelah lesi ada namanya popula. Jadi lesi mulai agak mengeras dia. Kayak cacar kan mengeras dia ada airnya. Yeah. Ini kalau ini nanah dia, cuman keras banget gitu. Berbeda sama kalau cacar air dia agak lembek, kalau di ketol-ketol gitu dia bisa agak goyang gitu. Kalau ini agak kuat ya gitu lesinya. Namanya popula. Terus ada fisikal. Fisikal ini sudah mulai berbentuk cairan bening, cuman sudah mulai agak menguning-menguning sedikit fisikal gitu ya, bening dan cairannya. Jadi ada pustula juga sudah mulai mengening dan sudah mulai menonjol bulat keras dia, gitu. Jadi kalau di cacar air kan dia sudah langsung sudah cair tuh, udah hancur tuh cairannya. Dia udah mengering sendiri kan gitu. Kalau ini postula ini udah bareng-bareng dia postulanya muncul sampai ke lidahnya. Jadi beberapa secara fisik jadi kayak kayak kanker kulit gitu jadinya. Karena kan bentol-bentolnya agak lumayan gede gitu ya, berbeda dengan cacar air. Cacar air kan kecil-kecil. Kalau ini agak membesar gitu, apalagi mengeras gitu. Mulai muncul krusta lagi gitu. Kalau krusta ini 7 sampai 14 hari gitu. Mulai mengeras dan dia akan rontok sendiri. Tapi setelah rontok tuh dia coklat-coklat gitu, menghitam. Jadi rada-rada kurang nyaman gitu, apalagi cewek gitu ya, misalnya ngalamin kayak gitu kayak gak nyaman banget gitu. Benar. Tapi Bu, kalau balik lagi ngomongin tentang cacar monyet ini. Tadi Ibu menjelaskan kalau misalkan cacar monyet ini itu indikasinya adalah untuk orang yang terkena HIV atau HIV. Tapi apakah orang yang tidak memiliki HIV yang udah diperiksa nih, apakah masih ada kemungkinan untuk terkena monkeypox atau cacar monyet ini, Bu? Kemungkinan ya, cuman data di Indonesia masih kecil ya, masih sangat rendah gitu. Tapi yang kasus-kasus yang mulai muncul ini memang beberapa teman-teman orang dengan HIV atau kita sering sebut dengan ODA gitu. Kenapa saya mensosialisasikan ini? Karena memang beberapa teman-teman yang HIV orang yang sudah tes aman gitu ya. Dia orang dengan HIV, dia udah tes, dia tahu dirinya positif. Berarti saya ada indikasi dong tertular risiko dengan cacar monyet kan gitu. Nah yang bahaya ini kan yang belum tes gitu, belum tes HIV, terus kenapa dia kena cacar monyet gitu. Nah itu yang kita antisipasi supaya mereka kan tadi pertanyaannya Agil menyampaikan orang-orang HIV, orang yang tidak HIV bisa risiko, bisa juga. Cuman dia akan ketahuannya belakangan. Ternyata setelah dia ketahuan cacar monyet terus dites lagi HIV, ternyata dia positif gitu. Kenapa dia terkena cacar monyet? Karena memang sistem kekebalan tubuhnya udah menurun dan belum minum obat gitu. Nah kalau misalkan bagaimana nih Bu, seseorang yang mengidap HIV itu dapat mengelola risiko terinfeksi dari monkeypox ini? Salah satunya memang harus minum obat ARV ya. Orang dengan HIV kan harus minum obat seumur hidup tuh dia. Dia harus minum obat teratur dan waktu minum obatnya juga tepat gitu. Misalnya minum obat jam 8, jam 8 pagi, jam 8 malam. Kalau dulu kan 2 kali minum obat. Sekarang cuma sekali. Sekali. Jadi jam 8 terus rutin jam 8 setiap hari minum obat. Kalau misalnya rajin minum obat ARV, antiretroviral, at least sistem kekebalan tubuhnya bagus, dia cukup produktif, dia bisa beraktivitas, mutu hidupnya juga lebih bagus. Jadi virus-virus yang aneh-aneh gitu, salah satunya cacar monyet juga enggak bakalan terkena gitu. Kalau kualitas hidupnya. Tapi kalau misalnya orang dengan HIV dengan faktor risiko dia berhubungan intim gitu dengan lebih dari satu pasangan, itu yang berisiko sekali terkena. Apalagi dia pakai misalnya minuman miras gitu ya, alkohol, terus rokok kayak gitu, terus perilakunya juga lebih dari satu pasangan gitu. Itu yang kita antisipasi supaya mereka bisa dicegah dengan penggunaan kondom salah satunya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Bali sendiri Bu, apakah sebenarnya Bali ini memiliki kayak sistem deteksi atau pencegahan khusus nih untuk penangani yang namanya potensi penyebaran dari monkeypox ini sendiri? Maka dari itu saya hadir di sini mensosialisasikan sudah ada vaksin.
gitu. Oke. Sudah ada vaksin di PKM Kuta 2 ya, untuk teman-teman yang HIV, yang orang dengan HIV yang punya faktor risiko tinggi, nanti mereka akan dikonseling dulu kenapa mau mengakses vaksin gitu. Nanti di konseling lebih dalam. Misalnya, oh saya kemarin lebih dari satu pasangan gitu, oke, besok pakai kondom ya gitu, lebih protect gitu. Tapi diberikan vaksin untuk teman-teman yang MSM khususnya, diprioritaskan ke teman-teman faktor risiko yang lebih dari satu pasangan. Salah satunya MSM itu. Oke, baik. Mungkin untuk segmen pertama itu dulu Bu, nanti bakal kita lanjut lagi obrolannya kita. Siap, Jadi buat aja. kamu Viners, tune in terus bersama Agila Babil di sini. Phoenix Gratis Radio Station masih ada Agila Babil di sini Viners, dan masih bersama Ibu Putu Ayu Tami Dewi selaku Ketua Yayasan dari Spirit Paramacita. Tadi kita udah ngebahas mengenai tentang Mpox dan bagaimana cara penyebarannya, dan tadi udah jelasin sedikit bahwa orang dengan HIV atau ODA itu gampang atau mudah terkena yang namanya Mpox atau cacar monyet ini karena lemahnya imun tubuhnya mereka. Tapi Bu, ini Agil pengen bertanya, ini masih terkait dengan Mpox ini ya. Betul. Tadi Ibu jelaskan kalau misalkan orang yang tidak memiliki HIV itu juga ada kemungkinan untuk terkena yang namanya Mpox. Iya. Tapi adakah ciri-ciri yang berbeda antara orang dengan HIV yang terkena Mpox atau orang yang tidak terkena HIV tapi terkena Mpox? Sebetulnya namanya cacar monyet kan pasti ciri-cirinya sama ya, Oke. Rata-rata. Cuman yang membedakan apa gitu? Yang misalnya yang tidak HIV kan dia sama juga ciri-cirinya. Kenapa ciri-cirinya hampir sama, memang rata-rata kan di kulit gitu. Rata-rata di kulit mereka mengalami ruam gitu. Sama juga di lidah. Cuman rata-rata memang tidak se ekstrim yang teman-teman yang HIV. Oke. Kalau yang yang tidak terkena HIV, anak-anak kan juga bisa kena ya. Ibu hamil terutama. Nah, itu istilahnya tidak se ekstrim teman-teman yang HIV. Ya, ekstrimnya apa yang membedakan gitu? Ekstrim yang disampaikan ekstrim itu seperti apa? Ekstrimnya ya demamnya lumayan ya 38 derajat, terus dia mulai ruam di lidah misalnya, terus habis gitu di ruam di beberapa kulitnya, terus di beberapa kelaminnya gitu. Itu bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Kalau misalnya yang tidak terinfeksi dia mungkin bertahap gitu ya, bertahap gitu, dan juga tidak se ekstrim teman-teman yang HIV. Karena kalau misalnya dia kena Mpox, sistem kekebalan tubuhnya tambah nurun, dia juga kena penyakit-penyakit yang lain juga gitu. Oh, bisa misalnya, komplikasi ya? Betul, karena namanya kan juga sistem kekebalan tubuh menurun, gampang banget nih. Biasanya sel darah putih atau sistem kekebalan tubuh itu kan sebetulnya melindungi diri kita dari berbagai penyakit gitu. Kalau sistem kekebalan tubuhnya teman-teman HIV sudah menurun, ada Mpox, terus mudah lagi kena penyakit yang lain, salah satunya sitomegalovirus, kebutaan kayak gitu. Terus dia mengalami toksoplasmosis di otaknya gitu. Tambah lagi dengan Mpox yang lumayan rempong ya, lumayan istilahnya bikin stres lah ya. Bikin stres, kulit gatel-gatel gitu kan. Terus tadi saya sampaikan udah fisikalnya muncul, udah ada mukolanya, terus ada bintik, terus ada nanahnya gitu kan. Cukup ekstrim jadinya gitu. Oke, tadi Ibu juga udah jelasin kalau misalkan kita ingin periksa itu bisa langsung ke PKM Kuta 2. Iya, boleh. Tapi kalau misalkan kita nih Bu, tadi Ibu jelaskan juga kalau ini itu ada vaksinnya, benar? Ya, vaksinnya ada di PKM Kuta 2, tetapi kalau misalnya mau periksa juga ada di Prof Murah. Oke. Ada dokter spesialis dokter penyakit kulit dan kelamin. Ya, dokter internis, ada namanya Bapak Dokter Susila. Oke. Beliau lebih secara klinis jago di bagian ini Mpox. Oke, tapi seberapa efektif Bu vaksin ini dalam menangani kasus Mpox? Kayak misalkan nih Bu, ketika kita udah terkena Mpox, bagi teman-teman ODA ini, apakah Mpox itu bisa nantinya sembuh atau sebenarnya ya masih bisa terkena atau gimana tuh? Itu kan antisipasi biar dia tidak mudah terkena kan, artinya bisa dicegah. Tetapi bukan berarti artinya dia lebih bebas gitu ya, artinya lebih liar gitu kan. Enggak, tapi antisipasi dengan cara pencegahan. Artinya dia dengan vaksin, at least dia bisa diantisipasi supaya dia tidak terkena cacar monyet. Berapa lama gitu. Kalau misalnya sistem kekebalan tubuhnya bagus kan dia nggak bakalan terkena. Tapi kalau misalnya perilakunya misalnya 2 tahun kemudian
dia juga lagi beresiko, ya bisa juga terkena gitu. Vaksin ini kan juga cuman bisa menahan dia supaya tidak langsung mudah terkena gitu kan. Oh, jadi hanya untuk menahan. Tapi kalau untuk misalkan supaya bisa sembuh, apakah itu bisa sembuh sebenarnya Mpox ini? Enggak juga kan vaksin. Enggak juga. Vaksin itu langsung, bukan berarti artinya sampai seumur hidup dia. Enggak kan, sama juga dengan vaksin COVID ya. Berapa lama sih kan dia bisa berubah-berubah juga ininya secara klinis, bisa berubah juga secara penyakitnya gitu kan. Indikasi penyakit itu. Gitu. Tadi udah ngebahas tentang gejalanya juga, terus penanganannya juga. Sekarang mungkin lebih ke daerah Bali sendiri, Bu. Ini kan Bali seperti yang kita ketahui itu adalah daerah wisatawan. Yang mana banyak banget yang namanya orang keluar masuk ke Bali, entah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri. Ini gimana sih, Bu, cara kita sebagai masyarakat Bali pada umumnya, lebih tepatnya remaja di Bali, dalam menangani kasus Mpox ini? Apalagi kan ya kita nggak tahu nih dari orang luar membawa apa ke kita segala macam. Itu gimana cara kita dalam diri sendiri itu untuk menangani itu, Bu? Ya, yang jelas lebih kepada protek kesehatan ya. Artinya kesehatan, karena di sini korelasinya dengan HIV, at least kan perilaku resikonya itu misalnya lebih dari satu pasangan lebih bagus faithful ya, artinya setia ya, benar. dengan pasangan. Gitu. Komitmen itu penting. Komitmen lah gitu. Terus kalau lebih, bukan kita mengindikasikan menggunakan pasangan, artinya pasangan yang sudah legal gitu ya, artinya yang sudah menikah. Janganlah lagi ini komitmennya cukup satu pasangan aja. Benar. Tapi kalau misalnya lebih dari satu pasangan, kalau bisa pakai kondom itu. Itu yang secara umum ya yang saya sosialisasikan. Nah, khusus untuk remaja kalau bisa jangan gitu ya. Artinya bisa protek kesehatan dengan cara jangan dulu, ditahan dulu gitu. Yang paling penting adalah sosialisasi, pengetahuan dulu gimana caranya supaya saya bisa protek, menahan diri gitu kan, tidak berganti pasangan atau tidak berhubungan dulu gitu kan, kalau belum berkomitmen untuk menikah gitu. Itu yang aware harus diperhatikan buat anak-anak remaja. Lebih banyak tahu terkait dengan seksual edukasi, kan lebih bagus ya. Benar. Artinya bukan berarti mengetahui pendidikan seksual, bukan berarti harus melakukan kan, tapi memahami untuk bisa ke depan pada saat sudah menikah bisa diantisipasi gitu. Antisipasi kalau misalnya sudah menikah nih, anak remaja sudah menikah, terus habis gitu, kalau bisa setia sama satu pasangan gitu. Terus kalau misalnya pasangannya ini kayaknya risikonya tinggi, lebih dari satu pasangan, ya pakai kondom. Proteknya itu kondom saja yang sangat efektif untuk tidak menularkan, salah satunya Mpox, salah satunya infeksi menular seksual. Salah satunya infeksi menular seksual itu apa sih gitu? Salah satunya itu gonore, cacar, bukan cacar monyet. Gonorenya itu kayak kencing nanah gitu, sama sifilis gitu. Salah satunya trikomonas, kalau perempuan biasanya di trikomonasnya. Jadi kalau misalnya keputihan gitu muncul, nah mulai anak-anak remaja perempuan mulai antisipasi nih, harusnya protek nih, harus ke laboratorium konsultasi ya, ke dokter penyakit kulit kelamin, untuk nih kenapa nih ada indikasi berbau kayak gitu, terus antisipasi dengan tes lab untuk protek terhadap kesehatan diri, salah satunya itu. Karena cacar monyet dan juga HIV yang perlu kita antisipasi jangan sampai terkena gitu, untuk anak-anak remaja. Benar. Tapi dari tadi kita ngebahas mengenai tentang HIV dan korelasinya antara HIV dan juga cacar monyet, Bu. Tapi HIV itu biasanya akan diidentikan dengan yang namanya AIDS. Ya. Apakah AIDS dan HIV ini hal yang sama, itu juga bisa mempengaruhi cacar monyet, atau itu beda, Bu? Beda. HIV itu kan virusnya ya. HIV itu Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Artinya nama virusnya, itu virusnya. Kalau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, artinya sekumpulan berbagai banyak penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya turun, karena sel darah putihnya kan udah kosong nih. Jadi segala penyakit itu gampang, salah satunya cacar monyet. Makanya dari itu kalau misalnya jangan sampai ke AIDS, orang HIV bisa nggak sampai umurnya 60-70? Bisa. Kalau dia minum antiretroviral obat. Sudah ada obat gratis, bahkan di semua PKM sekarang sudah
di Denpasar ya khususnya, semua PKM atau puskesmas sudah menyediakan obat ARV. Jadi pendengar Finers, mohon diperhatikan kalau misalnya ada di lingkungannya orang hidup dengan HIV, disampaikan bahwa kamu harus minum obat, jangan sampai putus obat, karena putus obat itu juga jadinya virusnya akan lebih banyak gitu. Gampang juga kena cacar monyet gitu. Jadi orang terkena HIV itu juga bisa terkena AIDS, malah kalau misalkan terkena Mpox itu malah jatuhnya lebih parah lagi. Dan bahkan orang HIV bisa punya anak dan bisa menikah. Kadang-kadang kan mereka pada saat ketahuan tes positif nih, misalnya ada remaja gitu usia baru 20 tahun gitu. Aduh, cita-cita saya pasti terhambat. Enggak. Jadi kamu bisa produktif, kamu yang penting minum obat sampai seumur hidup dan tetap misalnya dia punya cita-cita mau ke kapal pesiar, mau kemana, misalnya punya mimpi-mimpi yang besar gitu ya, bisa dilakukan. Dan bahkan mau bisa menikah dan juga bisa punya anak dan anaknya bisa negatif dan istrinya atau pasangannya bisa juga negatif. Selama rajin mengkonsumsi obat tadi. ARV, betul. Tapi Bu, dalam pandangan Ibu sendiri nih, apakah masyarakat Bali ini sudah cukup memahami terkait tentang HIV, AIDS, ataukah masih ada nih kesalahpahaman atau kayak ketakutan gitu antara masyarakat mengenai tentang penyakit tersebut, Bu? Kalau masyarakat secara umum mereka sudah tahu banyak ya, sudah tahu, bukan berarti sudah paham, bahkan bukan berarti aware. Itu dia. Misalnya, itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Artinya mereka paham nih, misalnya berisiko tertular penyakit HIV atau tertular dengan Mpox misalnya, mereka tahu, tetapi kurang aware-nya gini. Kadang-kadang menunjuk orang lain gitu. Oh, dia perilaku risikonya tinggi gitu. Tapi menunjuk diri sendiri jarang gitu. Misalnya gini, sederhana aja, saya konseling salah satu, misalnya ada salah satu pejabat atau tokoh menyampaikan pasangan saya cuma satu gitu. Tapi saya punya wanita idaman lain cuma satu juga gitu. Waduh. Nah, itu kayak gitu. Yang kadang-kadang ngerasa bahwa lebih dari satu pasangan, udah jelas-jelas itu lebih dari satu pasangan ada terkena virus HIV. Nah, protek itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Artinya kalau udah lebih dari satu pasangan, at least berisiko. Dianggapnya berisiko itu misalnya dia datang ke Danau Tempe. Wow. Dia, salah satunya saya menyampaikan lokasi-lokasi ya, bukan berarti begitu. Tapi artinya ada beberapa faktor risiko yang lebih dari satu pasangan sebenarnya ada faktor risiko untuk terkena HIV gitu. Jadi kita protek aja terhadap diri sendiri dulu buat ya, remaja, benar-benar. Jangan dulu deh gitu. Tunggu beberapa tahun lagi gitu. Kalau sudah merasa bertanggung jawab, baru berani untuk berhubungan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin tentang stigma yang ada di masyarakat, Bu, mengenai tentang mungkin balik lagi ke Mpox ini sendiri yang Ibu lihat itu, gimana sih stigma masyarakat Bali khususnya mengenai tentang Mpox ini sebenarnya, Bu? Kalau masyarakat Bali kan belum banyak tahu terkait dengan cacar monyet ini, cuman tahu sekilas gitu. Oh, ada Mpox gitu. Tetapi apa korelasinya dengan HIV, masyarakat belum banyak tahu gitu. Maka dari itu saya menyampaikan ini. Jadi Mpox ini memang bisa juga terkena bukan saja orang HIV tetapi semua orang. Cuman kenapa mereka kena Mpox? Ya karena artinya dari kulit ke kulit ya, ini kan memang penularannya dari kulit ke kulit juga gitu. Tetapi yang lebih banyak kan memang dari hubungan seks gitu, berhubungan seksual. Nah, maka dari itu kita sosialisasikan ke masyarakat supaya aware kalau misalnya ada ciri-ciri kayak gini, tidak lagi konteks menyalahkan nih gara-gara pasangan nih, jangan kayak gitu. Udahlah cari tahu ke layanan gimana cara mencegahnya. Hampir sama dengan HIV, kalau misalnya HIV dianya positif gitu, jangan cari tahu nih dari mana sumbernya saya tertular HIV gitu. Rata-rata kan masyarakat seperti itu, mau cari tahu dari mana virus itu muncul gitu kan. Padahal sebetulnya yang harus diantisipasi adalah udah ada pengobatan. Nggak perlu cari tahu dari mana ular itu masuk ke rumah kan. Artinya bagaimana caranya mengantisipasi, oh ini ularnya udah masuk ke rumah, bagaimana caranya supaya saya tidak terkena ular itu menggerogoti tubuh saya gitu kan. Artinya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Artinya beberapa masyarakat harus aware, tidak hanya pada diri sendiri, kepada anak-anaknya, kepada keponakannya, kepada keluarga intinya dan seluruhnya gitu. Artinya mengedukasi ke anak-anak. Kadang-kadang kan komunikasi parenting ya jarang. Orang tua ke anak gitu ya, ngobrolin terkait dengan anak-anak remaja, ngobrol
ngobrol terkait dengan seksual edukasi gitu ya. Itu kan harus ada keterbukaan dari orang tua dengan anak gitu, terkait dengan ini penting nggak Ma? Kenapa harus ada hamil kayak gitu? Kenapa harus ada penyakit kayak gini gitu? Nah itu yang perlu diantisipasi sebagai orang tua untuk komunikasi secara keterbukaan dengan teman anak-anaknya mereka gitu. Oke, dan juga mungkin buat kamu Vinars yang mendengarkan sore hari ini, mungkin buat kamu yang punya teman yang quote on quote memiliki faktor risiko, mungkin bisa juga dikasih tahu cara-caranya. Tadi seperti bisa tuh kalau misalkan emang teman kamu punya faktor risiko, mungkin bisa langsung ke PKM Kuta 2 tadi untuk mendapatkan vaksin atau untuk konseling juga bisa. Oke, mungkin segmen kedua itu dulu, nanti bakal lanjut lagi di segmen terakhir. Tentunya kamu masih bisa mendengarkan Agil Ababil di sini. Sini Gadis Radio Station masih bersama Agil di sini Vinars, dan tentunya masih bersama Ibu Putu Ayu Utami Dewi selaku Ketua Yayasan Spirit Paramacita yang udah banyak banget nih ngobrolnya tentang Mpox, terus juga kaitannya tentang dengan HIV, AIDS juga. Mungkin terakhir di segmen ini Bu, ini Agil pengen bertanya nih, sebagai kita generasi muda di Bali yang mana tentunya aktif banget nih di sosial media. Gimana sih cara kita sebagai anak muda dalam yang namanya biar sadar gitu Bu tentang bahwa Mpox ini beneran ada loh, HIV itu beneran ada loh. Jangan nggak aware gitu sama hal ini gitu. Itu gimana caranya Bu? Yang pertama kan memang cari tahu ya. Gampang sekarang kan pakai Google ya. Pakai Google ini bisa siapa aja sih yang terkena gitu. Bisa sekarang udah gampang akses Google, terus anak-anak terkena. Nah, anak-anak ini karena ada indikasi dari mamahnya hamil waktu itu tertular dari suaminya. Ternyata dia cari tahu suaminya tertular karena misalnya orientasinya berbeda gitu kan. Misalnya dia selain dengan heteroseksual, ternyata dengan perempuan bisa juga dengan laki-laki. Nah, anak-anak muda tak cari tahu terkait dengan itu bukan berarti artinya mengimplementasikan. Benar. Tetapi cari tahu untuk bisa memahami ternyata di dunia sisi-sisinya ada beberapa sisi kehidupan itu banyak ya gitu yang rada-rada kita tidak tahu. Jujur aja saya tahun 95 saya baru tahu terkait dengan masalah MSM ya. Saya sambil kuliah sambil kerja. Terus setelah memberikan konseling gitu, terus mereka menyampaikan terkait dengan saya mencintai selain perempuan, saya juga mencintai sesama gitu. Nah kayak gitu-gitu kan baru tahu gitu di tahun 95. Tapi sekarang anak-anak tahu bukan berarti artinya mengimplementasikan atau menirukan itu. Benar. Tetapi cari tahu untuk bisa menahan diri. Karena kalau di budaya kita kan budaya timur ya, artinya aneh kalau misalnya secara normatif begitu. Tapi kalau namanya orientasi kan kita tidak bisa memaksakan. Nah itu yang kita menghargai saja gitu. Anak-anak muda menghargai ternyata ada orientasi yang berbeda gitu. Bukan berarti artinya disahkan ya, enggak gitu. Nah terkait dengan Mpox di sini cari tahu, terus antisipasi dengan cara dicegah, dengan cara aware ke layanan kesehatan. Ada nggak sih kayak tadi di PKM Kuta 2 gitu. Nah PKM Kuta 2 ini memberikan akses apa aja, terus konseling apa aja. Nah itu anak-anak muda perlu tahu itu gitu. Oke. Dan mungkin ada nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan sebagai penutup hari ini terkait ya segala macamnya tentang HIV mungkin, tentang AIDS atau tentang Mpox ini kepada yang lagi dengerin nih, kepada Vinars nih hari ini. Ya. Vinars pendengar Phoenix ya, Phoenix Radio. Jadi saya tekankan ke anak-anak muda lebih ke aware terhadap kesehatannya dengan misalnya punya pasangan jangan dulu berhubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya sudah berhubungan seksual antisipasi protect dengan menjaga bertanggung jawab lah terhadap pasangannya supaya satu tidak kehamilan tidak diinginkan atau KTD kayak gitu. Kalau bisa ditahan jangan dulu ini pada saat nanti berkomitmen, kasihan misalnya anaknya atau pasangannya ketahuan misalnya dia positif gitu kan, positif HIV salah satunya gitu. Karena sekarang udah calon pengantin wajib tes. Iya benar. Calon pengantin wajib tes, terus habis gitu ibu hamil wajib tes. Sekarang sudah 10.000 orang HIV/AIDS kita tangani di Spirit Paramacita. Jadi jangan sampai terkena anak-anak remaja terkena ada virus HIV gitu. Kita
tahu bukan berarti kita lebih mempraktekkan informasi ini, tapi lebih kepada mempraktekkan untuk protect gitu. Benar, oke. Menjaga diri. Oke, mungkin sekali lagi Bu, kalau misalkan nih Viners yang lagi dengerin mungkin pengen konsultasi juga, mungkin bisa menghubungi Ibu di mana, atau mungkin bisa langsung ke Yayasan Spirit Paramacita itu di mana? Mungkin bisa dikasih tahu, Bu. Oke, Yayasan Spirit Paramacita kita ada di Tohpati, di Jalan Tirta Lepang ya, nomor 12. Di situ bisa menghubungi saya langsung dengan konselor. Saya kebetulan konselor ya, konselor untuk HIV. Bisa di 085 857 275 392. Oke, untuk Instagram mungkin sosial medianya ada, Bu? Ada di Spirit Paramacita. Oke, Spirit Paramacita. Nanti juga kita bakal tag juga di sana. Jadi buat kamu Viners yang mungkin masih penasaran, kayak pengen konsultasi, ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Utami juga bisa langsung aja di sana. Terima kasih Ibu Utami atas waktunya pada sore hari ini. Udah ngobrol banyak banget insight yang Agil dapetin juga. Dan semoga aja kamu juga mendapatkan insight yang terbaru tentang Mpox, HIV, dan AIDS juga. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Sama-sama Agil dan Viners. Oke. Dan terima kasih juga Viners buat kamu yang sudah mendengarkan sore hari ini barengan sama Agil Ababil. Nanti bakal lanjut lagi barengan sama Agil yang bakal nemenin kamu di New Release, ngasih tau kamu lagu-lagu terbaru untuk minggu ini. Agil Ababil signing out. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.